هم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Pada kesempatan yang telah lalu sudah kita baca tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, minta didatangkan satu ekor onta untuk diperah susunya. Maka Rasulullah menawarkan siapa yang mau memerah susunya. Kemudian ada seorang yang berdiri dan ditanya, siapa namamu? Namaku adalah Murrah. Murrah artinya pahit. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, uqud, duduklah kamu, enggak usah memerah. Maka berdirilah yang lain, ditanya lagi, siapa namamu? Namaku adalah Jamrah. Jamrah artinya bara api, ya. Bara api. Maka Rasulullah pun mengatakan, uqud, duduklah. Dan berdirilah orang yang lain, ditanya namanya adalah Ya'ish. Baru Rasulullah mengizinkan untuk dia memerah susu onta tadi. Ya'ish artinya hidup. Ya. Berkata Abu Umar, wa hadza min babil fa'lil hasan, la min babit tiyarah. Apa yang disebutkan tadi tentang nama baik dan nama buruk, ini dari sisi alamat baik, fa'lul hasan, yaitu pertanda baik, pertanda atau alamat, ya. Artinya seperti mendung pertanda hujan. Ya, mendung pertanda hujan. Ini salah satu alamat pertanda mau hujan. Beda kalau tiyarah, tatayur itu diambil dari kata tayr, yaitu burung, yaitu mengundi nasib atau meyakini bahwasanya perbuatan burung itu mempengaruhi ya dalam masalah nasib. Contoh tatayur itu misalkan ada burung gagak, oh ini mau ada yang mati. Misalkan ada kupu-kupu, oh ini mau ada tamu. Misalkan tangannya kedutan, oh ini mau nerima duit, dan seterusnya. Termasuk pula misalkan gerhana matahari, kemudian dia meyakini itu akan ada orang mati, atau ada orang besar yang mati, atau ada orang besar yang akan dilahirkan. Ini semuanya keyakinan jahiliyah. Yang dibedakan adalah fa'lul hasan adalah tadi mendung pertanda mau hujan. Nah, ini adalah alamat-alamat yang memang Allah ciptakan demikian secara umumnya. Sehingga nama ini menunjukkan kepada yang dinamai. Ya, sebagaimana perkataan ahlul lughah, al-ism adalah ala musamma. Nama itu menunjukkan kepada apa yang dinamai. Kalau namanya baik, menunjukkan yang dinamai itu baik. Ya. Atau diharapkan yang dinamai itu baik. Kalau namanya buruk, ya, maka menunjukkan bahwasanya perkara tersebut buruk. Contoh misalkan, ya, kalau kita disebut jeruk misalkan, maka kita akan bayangkan jeruk itu adalah buah yang kita ma'ruf, kita makan lezat itu. Beda kalau misalkan dikatakan, ya, misalkan sesuatu yang jelek, ya, misalkan babi begitu, maka pikiran kita langsung mengarah kepada hewan
yang dinajiskan dalam Islam, yaitu babi. Bukan baby ya, itu babi. Nah ini yang namanya nama menunjukkan kepada apa yang dinamai. Kalau namanya buruk menunjukkan yang dinamai juga buruk. Ya. Sehingga jangan menamai perkara yang baik dengan yang buruk atau menamakan yang buruk dengan perkara yang baik. Misalkan menamakan perkara yang buruk dengan yang baik itu seperti menamakan bunga, ya, menamakan riba dengan bunga, ya, menamakan riba dengan bunga, menamakan khamr dengan jamu, penghangat badan. Ini adalah ya menamakan sesuatu yang buruk dengan nama yang baik untuk mengkaburkan keburukan dari benda tersebut. Maka demikian pula tidak boleh menamakan sesuatu yang baik dengan hal-hal yang buruk. Ya. Orang itu adalah baik secara asalnya, maka jangan dinamakan dengan nama yang buruk. Misalkan namanya tadi murrah, pahit, atau jamroh. Jamroh itu artinya bara api. Wa indi fihi wajhun akhar, dan di sisiku ada sisi yang lain, ya. Wa huwa anna bainal ismi wal musamma alaqatan wa rabitatan tunasibuhu wa qallama yatakhallafu dzalik. Yaitu bahwasanya antara isim yaitu nama wal musamma dan zat yang dinamai. Isim itu yang namanya, musamma itu adalah zat yang dikasih nama tadi. Antara nama dan zat yang dinamai itu memiliki alaqah, memiliki kaitan warabitah, memiliki ikatan tunasibuhu yang sesuai antara nama dan yang dinamai. Ya. Karena apa? Kalau kita itu ya insya Allah tidak mau dipanggil dengan nama-nama yang jelek dan marah. Ya, dan kalau nama tersebut dilecehkan, kita akan anggap itu melecehkan kita. Sehingga yang namanya bainal ism wal musamma alaqatan wa rabitatan. Ya, antara isim yaitu nama dan musamma yaitu yang dinamai memiliki alaqah, kaitan, wa rabitah, ikatan yang sangat kuat yang saling menyesuaikan. Sehingga salah orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ini salah. Kalau Anda mengatakan apalah arti sebuah nama, ya nggak usah dikasih nama saja, nggak ada artinya. Nama itu sendiri, al-ism itu sendiri sudah menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama adalah alamat, tanda. Siapa Muhammad? Muhammad fulan. Siapa Abdullah? Abdullah si fulan, si A. Dan yang kedua menunjukkan kepada as-sumu. Ism berasal dari kata as-sumu, yaitu tinggi. Jadi nama itu harus menunjukkan kepada orangnya dan menunjukkan kepada ya ketinggian yang sesuai dengan derajatnya. Ya, nggak usah jauh-jauh orang kalau misalkan tentara, masa ya misalkan Prada mau disamakan dengan Jenderal bintang 4, kan beda. Ada orang pakai bintang 4 di punggungnya dipanggilnya Pak Pratu, Pak Serda, mau nggak? Ya nggak mau, pelecehan ini. Bintang 4 kok dipanggilnya Pratu, Praja, gimana? Itu salah satu saja. Yang namanya nama itu menunjukkan kepada kemuliaan, menunjukkan kepada penunjukan kepada yang dinamai dan menunjukkan kepada kemuliaan. Itu adalah nama. Makanya jangan sembarangan ngasih nama. Enggak boleh dalam Islam. Wa qallama yatakhallafu dzalik, dan sedikit yang berbeda, ya, sedikit yang berbeda. Artinya sedikit memang karena memang mungkin sudah terlanjur masyhur misalkan. Maka terkadang orang dikenal dengan nama yang dia masyhur dengannya. Ya. Wal alfadhu misalkan ya yang masyhur, misalkan as-Sauri. Sauri itu kan artinya kerbau. Tapi ini nama ulama Sufyan as-Sauri. Karena sudah ma'ruf. Karena Sauri ini sudah menjadi sebuah nisbah, sebuah laqab. Seperti salah satu nasab pada nasabnya Nabi itu ada seorang yang digelari Kilab. Kilab itu kan artinya anjing. Jadi nasabnya Nabi sampai kepada Adnan, salah satunya itu ada seorang yang namanya Kilab.
Kilab itu kalau secara bahasa namanya apa? Anjing. Aslinya kan tidak boleh memberikan nama seperti itu. Tetapi sudah terlanjur dia terkenal dengan itu. Kenapa kemudian dia dinamakan kilab? Karena dia namanya aslinya bukan kilab. Namanya bagus. Cuma karena dia memiliki anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Dan anjingnya banyak dan ini boleh secara syariat. Maka akhirnya dia dikenal dengan kilab. Orang yang punya anjing. Ya. Walaupun anjingnya itu boleh untuk beternak atau untuk berburu. Tapi rupanya lakob-lakob seperti itu, apa yang kita miliki, apa yang menjadi profesi kita akan terus mengiringi kita. Jadi pahami ya? Misal, contoh saja. Seorang namanya A gitu ya. Namanya bagus lah, Abdul Aziz gitu ya misalnya. Kemudian karena dia profesinya sebenarnya mungkin dia pegawai di TPU, tapi bagiannya sampah. Akhirnya dipanggilnya itu yang tukang ngangkut sampah. Kan gelar seperti ini kan sebenarnya kurang bagus ya. Cuma itu pekerjaannya. Nah, hal yang seperti ini sudah kadung melekat karena itu pekerjaan dia. Akhirnya untuk sebuah keperluan dibolehkan. Siapa sih fulan? Oh itu loh yang kerja di PNS yang bagiannya mengutin sampah misalnya. Ini mohon maaf ya, tapi memang itu bagian kerjaannya. Jadi pahami nggak? Nah, yang seperti ini ada uzur. Ya, ada uzur karena untuk mengetahui jenis pekerjaan dia, tugas dia. Dan orang makruh. Misalkan kayak Al-A'raj, ini nama ulama. Al-A'raj itu artinya pincang. Tidak boleh orang dinamai itu secara asal. Tapi orang sudah kadung karena qadarullah beliau ada kekurangan fisik. Dan orang sekampung biasa memanggilnya dari kecil A'raj. Akhirnya sampai sekarang pun dikenal dengan Al-A'raj. Dipahami ini? Nah, tapi nama beliau tetap nama yang bagus. Cuma karena untuk mengetahui yang mana sih, yang itu loh, yang Al-A'raj yang agak pincang. Ya, bukan dari sisi celaan, tetapi dari sisi untuk mengetahui siapakah, apakah tugasnya. Dipahami ya? Nah ini beda ya, ini babnya berbeda. Itu secara asal harus diperhatikan bahwasanya nama itu harus bagus. Ya, nama harus bagus. Karena tadi saling terikat, saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Fal alfadhu qawalibul ma'ani. Lafaz itu akan mencetak makna, akan membentuk karakter. Ya, yang namanya lafaz ini akan membentuk karakter. Wal asma qawalibul musammayat. Dan nama-nama yang diberikan akan membentuk karakter pada orang yang dinamai tersebut. Karakter itu ada. Ya. Dan ini sesuatu yang secara adat, secara bahasa pun demikian. Ya. Wa qalla dalam syair wa qalla in absarat 'ainaka dha laqabin illa wa ma'nahu idza fakkarta fi laqabih. Dan tidaklah engkau lihat, ya kedua matamu melihat kepada sebuah gelar kecuali maknanya itu ya ada pada orang yang digelari tadi. Jika engkau berpikir pada namanya tersebut. Ya, misalkan ada orang dijuluki, oh itu yang suka tipu, senang menipu. Berarti kan apa? Orang yang digelari penipu ini berarti dia suka melakukan perbuatan penipuan. Itulah yang namanya nama dengan yang dinamai. Ada kaitan. Faqubhul ismi unwanu qubhil musamma. Maka jeleknya nama adalah tanda jeleknya orang yang dinamai. Seperti tadi. Oh itu penipu. Berarti menunjukkan jeleknya orang yang digelari penipu tadi. Karena sering menipu. Maka jeleknya nama menunjukkan kepada jeleknya yang dinamai. Kama anna qubhal wajhi unwanu qubhil batin. Sebagaimana jeleknya penampilan, artinya jeleknya apa yang ditampilkan,
yang diucapkan, yang dilakukan, ini menunjukkan kepada jeleknya hati dia. Bukan di sini jeleknya wajah di sini maksudnya adalah penampilan dia, perilaku dia, tutur kata dia. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu cerminan dalam hati. Jangan kemudian mungkin saya maling tapi hatinya saya itu soleh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jika dia maling, pencuri, menunjukkan hatinya buruk. Kan begitu. Ini sebagaimana hadis, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau bagus daging tersebut, akan bagus seluruh badan itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, jelek, maka akan rusak seluruh badan. Ala wahiyal qalb, yaitu qalb, hati. Ya, kalau secara fisik itu jantung. Kalau jantungnya baik, aliran darah bagus. Jantungnya jelek, aliran darahnya jelek. Seluruh tubuh akan jelek. Maka demikian pula hati. Kalau hatinya baik, apa yang keluar dari lisan, apa yang dilakukan oleh tangan dan perbuatan, itu akan baik. Kalau hatinya buruk, maka demikian pula. Yang keluar dari lisannya, itu adalah buruk. Ibaratnya sebuah teko. Kalau dia isinya susu, maka yang keluar dari mulut teko itu apa? Ya susu, nggak mungkin air putih. Kalau isinya air putih, yang keluar air putih. Itu ibarat para ulama. Sehingga ya jangan percaya kalau orang ya saya ngomongnya jelek kayak gini, kasar, tapi sebenarnya hati saya baik lah. Itu tazkiyatun nufus. Tidak demikian. Justru apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan cerminan dari hati. Kalau mohon maaf dia sering ngomongnya ya kalimat-kalimat yang buruk, ya kurang ini, kurang ajar, kurang asem dan seterusnya. Ya kurang lebih hati dia juga kurang ajar. Mohon maaf. Kalau dia misalkan senangnya dikit-dikit ngomongnya nama-nama hewan yang najis, ya kurang lebih hatinya pun seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan ya, pentingnya memperbaiki hati dan sinkronisasi antara hati dan lisan. Perbuatan itu sangat erat sekali. Ya, ibaratnya teko yang berisi susu, pasti akan mulutnya mengeluarkan susu. Kalau isinya racun, keluarnya racun. Nggak mungkin tiba-tiba ya seperti perkataan orang-orang sufi, ya ini khamr saya minum, tapi sampai di mulut jadinya air putih. Ya mustahil. Jangan mau dibodohi sama orang-orang yang bodoh. Ya, jangan mau ditipu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, botolnya isinya whisky, ya keluar sampai ke mulut whisky, sampai ke daging haram. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula sekali lagi nama. Nama itu akan sangat berpengaruh. Qawalibul musamma, akan membentuk karakter orang yang dinamai. Akan membentuk karakter orang yang dinamai. Wa min hahuna wallahu a'lam. Oleh karena itu, wallahu a'lam, akhadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma dzakarahu Malik anhu. Apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dari dalam Muwatta, annahu qala li rajul, bahwasanya Umar suatu ketika bertanya kepada seorang, "Masmuka, siapa namamu?" Faqala Jamrah, namaku Jamrah. Jamrah itu bara api. Ya. Qala ibnu man, anak siapa kamu? Qala ibnu Syihab. Syihab itu artinya lemparan api. Ya, Syihab itu lemparan, yang lemparan tersebut memercikan api. Qala mimman, dari mana? Qala minal suraqah. Suraqah itu tempat yang penuh api. Aina maskanuka, di mana tempat tinggal kamu? Qala di harratin nar. Ya, di tempat panasnya api. Ya, namanya harratin nar biasanya, tapi maknanya demikian. Qala bi ayyitiha? Qala bi dzatil ladha. Ya, RT-nya di mana RT-nya? Qala bi dzatil ladha, yaitu di tempat yang panasnya sangat menganga. Waduh, ngeri sekali namanya ya. Kayak neraka ini seperti ini. Faqala Umar,
kalau begitu ya Umar mengatakan, adrik ahlak faqad istaraku. Temui keluargamu, mereka sedang terbakar. Ya, temui keluargamu, mereka sedang terbakar. Demikian dikatakan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana tidak terbakar? Ya. Desanya namanya Huraqah, tempat dibakar api. Ya. RW-nya namanya Harratin Nar, panasnya api. RT-nya Bidatil Ladha, tempat api yang sangat menyala-nyala begitu dahsyat. Ya, kalau begitu pulang kamu, ya, keluargamu sedang terbakar api. Nah, ini ibaratnya sindiran dari sahabat Umar, itu namanya enggak baik. Dirubah, harus dirubah. Ya. Ya. Dan biasanya ya orang pedalaman-pedalaman yang belum tersentuh agama atau masih jauh dengan agama, mereka namai daerah-daerah itu dengan ya apa ya, jelek. Saya ketika sampai ke Pemalang itu kaget, ada sebuah desa yang namanya sangat jorok di Pemalang. Kaget, kok namanya kayak gitu, Allahu Akbar. Seharusnya dirubah itu. Kita malu kalau tinggal di situ. Namanya Abdullah, desanya desa aduh. Mohon maaf ya, nama dalaman orang. Ya. Kaget, kayak gini namanya. Di KTP malu kita. Namanya bagus Abdullah, desanya ya Allah, namanya begitu. Kalau saya pribadi pindah dari desa itu, malu. Sebagaimana Rasulullah nggak mau tinggal di tempat yang namanya jelek. Nanti akan ada riwayatnya di sini. Malu kita. Malunya di KTP, ya. Kita punya anak, misalkan di akte lahir di desa, KTP di ijazah, harus dirubah. Harus dirubah, ya. Nggak boleh dipertahankan nama-nama jelek seperti itu. Dengernya aja pasti membuat orang itu terkaget-kaget. Ya, yang belum tahu silakan tanya yang tahu, yang orang Pemalang asli, ya pasti tahu ya. Nah, nggak bagus ya namanya, Allah Ustaz. Tolong dirubah ya penamaannya, dirubah. Waqad dzakara Ibnu Abi Khaisamah min hadits Buraidah. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Abi Khaisamah dari hadis Buraidah, karena Rasulullah SAW la yatatayyaru. Rasulullah itu tidak tatayyur, tidak mengundi nasib, tidak menganggap jelek dengan pertanda-pertanda ya yang tidak ada hubungannya. Tadi sudah kita bedakan antara tatayyur dan fa'al. Kalau fa'al itu tanda yang memang Allah ciptakan demikian, misalkan mendung mau hujan, kan tanda ya. Ya. Ada angin ribut berarti mau ada badai. Ya. Ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan pertanda. Ya. Ada burung-burung yang berarti situ ada sumber mata air. Itu namanya fa'al. Tapi kalau tatayyur, ada burung, berarti mau ada rezeki. Ada burung, ada yang mati. Ada kupu. Mau ada tamu. Ya, tangannya kejutan berarti mau nerima duit. Ya. Ini kan sering, enggak ada hubungannya. Yang seperti itu enggak ada hubungannya. Matanya kejutan berarti ada yang sedang ngerasani. Ya. Kan ada ya seperti itu katanya. Itu namanya tatayyur, enggak ada hubungannya tapi dihubung-hubungkan. Beda dengan perkara yang memang Allah itu jadikan sebab perkara tersebut. Maka Rasulullah tidak melakukan tatayyur. Faraqiba Buraidah fi 70 rakiban min ahli baitih min Bani Aslam. Suatu ketika Buraidah bersama dengan 70 sahabatnya, 70 temannya berkendara dari rumahnya, yaitu dari Bani Aslam. Falaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan di malam hari. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Qala ana Buraidah. Aku Buraidah. Buraidah itu artinya sejuk, dingin, sejuk. Faltafata ila Abi Bakar, kemudian Rasulullah menoleh kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, marada amruna wa saluha." Sungguh ademnya perkara kita dan baik. Ya, ini bukan tatayyur, tetapi memang nama menunjukkan kepada yang dinamai.
Namanya Buraidah, ini berarti orangnya adem, sejuk, sopan, bagus, begitu. Beda kalau namanya Harrah, panas, berarti ini orangnya panas, ganas, dan seterusnya. Karena nama menunjukkan apa yang dinamai. Sumakal, kemudian Rasulullah bertanya lagi, mimman, dari mana kamu? Qultu min Aslam, dari Bani Aslam. Faqala li Abi Bakar, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, al-an salimna. Kalau demikian kita selamat. Karena dari Bani Aslam. Sumakal, kemudian beliau bertanya lagi, mimman, dari mana? Ya, qala min Bani Sahm. Tepatnya, jadi Aslam ini suku yang besarnya, kemudian suku kecilnya adalah Bani Sahm. Sahm kharaja sahmu, kalau begitu akan keluar anak panahmu. Itu berarti orangnya pemberani dalam berjihad. Ya. Nah, di sini Rasulullah tidak tatayur, tidak ngundi-ngundi nasib, tidak nebak-nebak nasib dengan sebuah pertanda. Tetapi memang yang namanya nama menunjukkan kepada apa yang dinamai. Nama menunjukkan apa yang dinamai. Walamma ra'a Suhail ibn Amr muqbilan yawma sulhul Hudaybiyah, yaitu ketika Suhail ini ibnu Amr datang pada perjanjian Hudaybiyah, qal, maka Rasulullah bersabda, sahala amrukum, akan mudah perkara kalian. Ya, akan mudah perkara kalian. Kenapa? Orang tadi namanya sahal, mudah. Berarti kurang lebih ini orangnya mudah. Walaupun tidak jaminan, tetapi menunjukkan alamat. Seperti kita dikasih alamat. Alamat ini kan menunjukkan. Kalau masalah tepat atau tidak, ya bisa jadi kita nyasar. Bisa jadi ya tidak tepat. Tapi yang namanya alamat itu menunjukkan. Ya, antum pakai Google Map, ini kan kasih alamat. Walaupun nanti nyasar-nyasar sampai ke kuburan, disasarin sama Google Map, ya namanya bisa saja tidak tepat. Tetapi yang namanya alamat itu menunjukkan kepada yang dituju. Walaupun kadang tadi ya padahal dekat, tetapi diputar-puterin sama Google Map. Sama, ya orangnya namanya Muhammad, menunjukkan dia aslinya adalah orang yang orang tuanya menginginkan dia orang yang terpuji dan baik. Kalau kemudian dia bermaksiat, ya itulah manusia. Ya, semoga dia akan kembali kepada akhlak yang terpuji. Ya. Walamma intaha fi masirihi ila al-jabalin, dan juga demikian Rasulullah SAW dalam diceritakan dalam sirah Ibn Hisham, ketika beliau berhenti di dalam sebuah perjalanan, beliau diapit oleh dua buah gunung. Jalan itu diapit oleh dua gunung kanan kiri. Fasa'ala 'an ismiha, maka Rasulullah bertanya, dua gunung ini namanya gunung apa? Faqalu, para sahabat mengatakan mukhzin wa fadih. Mukhzin itu artinya kotor. Fadih artinya jorok. Dua gunung, satunya kotor, satunya jorok. Fa'adala anhuma, maka Rasulullah SAW berpaling dari jalan di tengah gunung tadi. Walam yasluk bainahuma, dan Rasulullah tidak mau menempuh ya jalan yang diapit oleh dua gunung yang namanya kotor dan jelek dan kotor. Enggak mau. Ya. Jadi beliau berpaling cari yang lain. Masalah nama saja Rasulullah demikian. Masya Allah ya. Memilih perkara yang baik dan tidak mau ya melewati sebuah nama yang jelek. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mau melewati tempat bekas azab, bekas siksa. Kaum Ad, kaum Samud, ketika beliau melewati perkampungannya, beliau langsung berpaling. Bahkan sumur ya yang sudah kandung airnya diambil untuk mengadoni roti, suruh dibuang sampai Rasul, kasihkan onta adonannya. Makanan sudah jadi nih. Padahal kan buang makanan mubazir ya. Tapi karena diambil dari sumur di tempat azab, dibuang sama Rasul. Enggak mau dimakan, kasihkan ke hewan. Apalagi makan sesajen. Misalkan ya. Eman-eman ayam panggang. Ya, eman-eman buahnya 7 rupa. Enggak usah dimakan. Itu kan ditunjukkan untuk setan, ya jangan sampai setannya kita. Ya. Enggak usah seperti itu.
Kalau ada orang pakai sajen, untuk siapa sih sajen itu? Kalau untuk Allah, Allah nggak butuh. Ma uridu minhum birizqi wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku nggak ingin makanan, minuman, rizki dari kalian. Allah adalah Maha Pemberi rizki yang Maha kokoh kekuatannya. Jadi kalau mereka mengatakan sesajen untuk Allah, Allah nggak butuh. Ngapain Allah nggak butuh seperti itu? Justru Allah yang beri kita. Lalu untuk siapa? Untuk siapa sesajen tersebut? Kalau untuk manusia namanya bukan sesajen, namanya sedekah. Dan kalaulah itu namanya sedekah, diberikannya bukan di laut, bukan di gunung. Ini namanya sedekah gunung, ya. Berarti menunjukkan dia bukan untuk apa? Bukan sedekah. Itu diberi untuk gunung, untuk penghuni gunung, bukan untuk manusia. Ya. Maka perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang kita harus menjauhinya. Tetapi yang sering kita ingatkan, kemungkaran itu, dalam kita mengingkari itu, kaidahnya adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan hati. Sehingga kalau kita tidak mampu, maka jangan dengan tangan. Bukan wewenang kita. Hati-hati, fitnahnya besar. Ya nanti kena pasal isu sara nanti ya. Hati-hati yang seperti itu. Kita dakwah saja, kita sampaikan saja, itu kesyirikan. Cukup seperti itu. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Makkah. Rasulullah enggak pernah menghancurkan berhala, enggak pernah menghancurkan sesajennya berhala. Abu Bakar juga enggak pernah, sahabat yang lain enggak pernah. Sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah, sudah kuat. Ketika itu beliau mau haji, ditolak. Ya, tahun berapa itu? 5 atau 6 Hijriah? 6 Hijriah. Ya. Setelah tahun berikutnya baru beliau ada perjanjian damai. Baru beliau kemudian apa? Masuk di Mekah dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau umrah di Mekah. Yang Mekahnya itu ada 360 berhala. Beliau umrah di situ, ada berhalanya. Enggak ada satupun sahabat yang kemudian nyenggol cek gitu. Dihancurin, ditendang itu sesajennya aja, biarin. Karena apa? Enggak mampu kita untuk mengingkari itu. Biarkan dulu. Yang penting dakwahnya dulu. Baru tahun kemudian pada 10 Hijriah ketika 8 Hijriah, Fathul Makkah 8 Hijriah ya. Ketika 8 Hijriah Fathul Makkah, barulah beliau ketika menguasai Makkah, Fathul Makkah, beliau naik di atas kendaraan, kemudian menyampaikan firman Allah Ta'ala, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu akan sirna, ya, akan hancur. Maka beliau kemudian menghancurkan 360 berhala sekitar Ka'bah dengan tangannya dan dengan tongkatnya sendiri. Bahkan ada yang cuma ditunjuk pakai tongkatnya, jatuh sendiri tanpa dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu orang-orang musyrikin Arab yang cuma diam saja, enggak berani karena Rasulullah kuat ketika itu. Ya kalau sekarang ya habis kiranya. Ya. Di tengah-tengah kaum muslimin sendiri masih ada yang meyakini sesajen. Ya, seperti ini, ya, jelas yang namanya sesajen itu kesyirikan. Tetapi cara pengingkaran itu harus kita paham. Harus kita paham. Kemudian juga jangan pamer. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, itu selfie apa enggak? Yang enggak mungkin selfie, ya. Satu, enggak ada alatnya. Yang kedua, memang Nabi Ibrahim pun menyembunyikan perkara tersebut. Ketika Nabi Ibrahim, satu kampung sudah tahu ini yang hancurin ini Ibrahim, siapa lagi? Ya, sami'na fatan, ya, yuqalu lahu Ibrahim. Kami tahu seorang pemuda yang sering mengingkari berhala namanya Ibrahim. Semuanya menuduhnya ke Ibrahim.
Tapi ketika Nabi Ibrahim dihadapkan oleh raja, kamu menghancurkan ini berhala, tanya aja sama berhala yang gede sana. Nabi Ibrahim mengajarkan tauriyah, tidak ngaku secara langsung, tidak menunjukkan. Walaupun beliau dihukum akhirnya dibakar dengan api ketika itu. Ini menunjukkan apa? Ya jangan pamer seperti itu. Ini pamer pakai video. Akhirnya bukannya menimbulkan maslahat, mafsadat bagi diri dia dan mafsadat bagi yang lainnya. Jadi tolong diperhatikan dalam kita berdakwah itu jangan terburu-buru. Semangat boleh, tapi dikendalikan dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Kita lanjutkan wa ghayyara isma Asiyah bi Jamilah. Rasulullah pernah merubah nama seorang wanita namanya Asiyah, pakai shad ya. Asiyah pakai shad, ain, alif, shad, ya, Asiyah. Bukan Asia. Kalau Asia anaknya saya. Kalau Asia itu namanya artinya wanita suci. Ya. Kalau Asiyah pakai ain, shad, itu wanita yang bermaksiat. Ini diganti oleh Rasulullah namanya Jamilah, yang cantik, yang indah. Wasma Asram bizar'ah. Ya, kemudian merubah nama Asram. Asram itu artinya hancur, bangkrut. Ya, diganti dengan Zur'ah. Zur'ah itu benih, ya, benih tanaman yang artinya tumbuh. Qala Abu Dawud di Sunan, berkata Abu Dawud dalam sunannya, wa ghayyara Nabi isma al-As, dan Nabi SAW merubah nama al-As. Nama al-As artinya maksiat. As itu nama maksiat, diganti oleh Nabi. Aziz, Aziz juga walaupun maknanya bagus, tetapi kalau kita panggil dengan Aziz itu tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Tentang nama Allah Al-Aziz, memang ulama ada perbedaan pendapat. Bolehkah menamakan seorang hamba dengan Al-Aziz? Karena Allah mensifati dirinya dengan Al-Aziz, ya, termasuk nama Allah. Tetapi menyebutkan dalam surat Yusuf, ketika menghikayatkan kisah Nabi Yusuf, ya, majikannya Nabi Yusuf itu namanya Al-Aziz. Ya, makanya dinamakan istrinya Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Dari sini sebagian ulama mengatakan berarti boleh. Ini salah satu sifat Allah seperti Rahim. Allah namakan dirinya Ar-Rahim, tapi beliau namakan Nabi Muhammad Rahim. Ya. Allah mensifati dirinya dengan Al-Aziz, beliau juga namai rupanya pembesarnya orang Mesir dengan Al-Aziz. Dari sini berarti sama, boleh. Nah, tapi sebagian ulama seperti Abu Dawud menganggapnya tidak boleh. Ya. Karena Nabi pernah merubah nama Aziz, ya, dengan nama yang lainnya. Jadi panggilnya nama lengkap, ya. Saya Abdul Aziz. Namanya lengkap saja Abdul Aziz. Memang kadang ada yang manggilnya Aziznya saja. Ya, lebih baik dihindari. Memang ada dua pendapat tentang masalah Al-Aziz ini. Yang pertama yang tadi membolehkan karena Allah namakan dirinya dengan Al-Aziz dalam Al-Quran, dan Allah namai salah satu makhluknya itu pemimpin Mesir dengan Al-Aziz. Ya. Tetapi Nabi pernah merubah seorang yang namanya Aziz tanpa Abdul Aziz, dirubah menjadi nama yang lain, misalkan dirubah jadi Abdul Aziz atau yang lainnya. Ya. Tapi ulama yang membolehkan menjawab ini dari bab seperti Sayyid. Rasulullah menamakan dirinya Sayyidu waladi Adam. Tapi ketika ada orang yang memuji-muji Nabi, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairun wa ibnu khairina, engkau adalah orang yang terbaik, engkau adalah orang termulia, anak orang mulia, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, anak orang yang terbaik di antara kami. Kemudian Rasul mengatakan, qulu biqaulikum, cukup. Kalian cukup berkata yang biasa-biasa saja. Wala yajrimannakum syaitan, jangan tertipu oleh syaitan. Jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian pada perkara yang berlebih-lebihan. Ya. Innamas sayyid Allah, hanyalah yang sayyid itu adalah Allah. Bisa dipahami ya? Tapi Nabi menamakan dirinya sayyid. Nah, ini dari bab di sini. Jadi as-sayyid itu adalah Allah, tapi Nabi juga diberi nama dengan sayyidu waladi Adam. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang yang berlebih-lebihan
dalam memanggil Nabi. Nah, Nabi itu Sayyid Walidi Adam. Tapi ini mau berlebih-lebihan. Khawatir nanti akan melampaui batas, maka Nabi akan cegah di situ. Demikian pula Al-Aziz. Al-Aziz itu nama Allah. Kemudian Allah namai salah satu raja dunia dengan Al-Aziz juga. Nah, tapi kalau orang tersebut mau berlebih-lebihan, cegahlah dan katakan Al-Aziz wallah. Jadi pahami ya? Nah, jadi ada yang memakruhkan demikian. Kemudian Nabi juga merubah nama Acalah. Utul, ya. Utul itu kakar, kaku. Nah, perempuan namanya Acalah. Kelihatannya keren, Acalah gitu ya. Rupanya artinya apa? Kaku, keras, kasar, ya, songkak. Ya. Dan juga ada orang yang namanya Syaitan. Ada enggak? Ada. Mie setan. Ya, level setan misalkan. Terus makanan apa? Saya sendiri alhamdulillah enggak pernah makan makanan yang halal tapi dinamai dengan nama seperti itu. Enggak suka. Enggak suka apanya? Makan apa namanya? Ada makanan level setan. Ada makanan mie jahanam. Enggak bagus seperti itu. Dirubah saja. Nama itu yang bagus. Ya. Al-Hakam. Al-Hakam juga ini tazkiyatun nufus. Sehingga dirubah. Ini terlalu berlebihan kalau seorang menamakan Hakam. Ya, Abu Jahal itu aslinya Abul Hakam gelarnya. Tapi kemudian dirubah sama Nabi Abu Jahal karena menolak Islam. Hurab, ada orang namanya Hurab misalkan. Hurab itu apa? Burung gagak. Syihab tadi jilatan api. Ya, fasammahu kemudian Nabi rubah dan menjadi Hisham. Ya, wasamma harban dan harban perang dirubah oleh Nabi menjadi silman, perdamaian. Wasammal muttaji' dan ada orang yang namanya muttaji' diganti oleh Nabi menjadi mumba'is. Muttaji' itu orang yang senang gelelengan, malas. Gelelengan, gelelang-geleleng, ya. Nanti kalau orang dinamanya muttaji' cuma gelelang-geleleng tak urite. Ya. Maka diganti menjadi mumba'is, orang yang bangkit semangat begitu ya. Wa arda Afirah, ada sebuah tempat yang namanya Afirah. Afirah itu berarti ya ifrit, tempatnya ifrit, jin ifrit. Ifrit itu artinya makhluk yang tidak nurut begitu ya. Samaha Khadirah, maka kemudian Rasulullah namakan Khadirah. Khadirah itu tanah yang hijau. Wa Syi'bad Dhalalah, Syi'bad Dhalalah, ya ini juga artinya kelompok yang sesat. Ya. Jadi ada tempat namanya kelompok sesat. Ya. Kemudian samahu Rasulullah ganti menjadi Syi'bal Huda, kelompok yang mendapatkan petunjuk. Diganti. Wa Banu Ziniyah, ya, Banu Ziniyah itu anak zina. Ya. Wa sammahum kemudian diganti oleh Rasul Bani Rushdah, ya, suku Rushdah yang terbimbing. Wa hadza babun ajibun min abwabiddin, ini adalah bab yang sangat mengagumkan dari pembahasan agama. Wa huwa al-udul 'anil ismi alladhi tastaqbihu qulqul wa tanfiru minhu an-nufus, yaitu berpaling dari nama-nama yang jelek, baik jelek secara syar'i ataupun secara akal. Dan jiwa itu pun lari darinya. Ilal ismi alladhi huwa ahsanu min, menuju nama yang lebih bagus darinya. Wan nufus ilaihi amyal, dan jiwa pun akan lebih condong kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid dari i'tina bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam masalah nama, hatta qal, sampai beliau bersabda, la yaqul ahadukum, jangan seorang itu mengatakan khabusat nafsi, sungguh hina diriku. Jangan. Tetapi lakisat nafsi. Lakisat nafsi itu sungguh aku tahu kekurangan diriku. Jadi jangan sungguh diriku yang hina, yang jelek, yang ini biasanya kan yang sering penyanyi ya. Ya, penyanyi-penyanyi seperti itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Syairnya, musiknya enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Yang katanya ragu religi aja, rupanya Habibi itu lagu kekasih ya, lagu orang jatuh cinta. Ya, kadang subhanallah memang ya, orang Indonesia dikit-dikit bahasa Arab taunya lagu religi. Giliran kita dengerin maknanya, waduh maknanya ngeri.
Ngerinya Pak, itu lagu percintaan. Ya lagu kayak di sini sayangku sayangku lah begitu. Sehingga jangan katakan sungguh hina diriku, sungguh jelek diriku, itu jangan. Katakanlah aku tahu ya kesalahan diriku. Ya. Falamma kana ismul aqiqah bainahu wa bainal uquq tunasibu wa tusyabih, maka ketika nama aqiqah kita kembali pada bahasan aqiqah itu mirip dengan uquq. Uquq itu berarti uquq walidain, durhaka sama orang tua. Maka Rasul mengatakan innallaha la yuhibbul uquq. Allah tidak cinta uquq, memutus silaturahim. Wa wulida lahu maulud fa habba ayyan suka anhu falyaf'al. Barang siapa yang terlahir anaknya maka dia ingin menyembelih maka lakukanlah. Kemudian dinamakan yang paling bagus adalah nasikah. Ya. Nanti akan dibahas tentang penamaan aqiqah. Nah, ini yang seperti kita tadi pahami. Kadang ada nama yang sudah kadung. Seperti tadi Al-A'raj, seperti Kilab. Itu kan sudah kadung. Demikian pula aqiqah. Walaupun Nabi sebenarnya tidak senang penamaan aqiqah, tapi karena sudah kadung, tersebar, akhirnya Nabi pun di hadis yang lain menyebutnya aqiqah pula. Dipahami ya? Nah, ini demikian. Demikian, semoga bermanfaat. Fadhil kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Bismillah, afwan, tolong sampaikan ke Ustaz untuk menasehati ummahat, terutama yang suaminya karyawan di RSU Siagamedika. Di sini sampaikan. Untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah, ya sudah. Mereka pada khawatir karena di sini untuk sekarang tidak memperlakukan BPJS lagi. Takut karena pasiennya jadi sepi. Dan akan ada pengurangan karyawan. Ya, tawakal Allah, ya. Itu kan semuanya perkiraan manusia, ya. Perkiraan manusia. Dulu pasiennya ya 200, yang umum cuma 10%. Nanti perkiraan manusia. Ya. Kalau kita memperkirakan dengan perkiraan manusia ya demikian. Tapi ingat, rizki minallah. Dan perlu kita pahami, yang namanya rizki itu pasang surut sudah biasa. Kalau orang jualan itu, jangan dia mikir untung terus. Kalau dia mikir untung terus, dia akan cepat gulung tikar nanti usahanya. Benar gak? Yang penjual siapa? Yang dagang? Ya ada. Nah, itu. Kalau dia, saya mau jualan, untungnya sekian, nggak pernah untung rugi, nggak pernah mikir rugi, mikirnya untung terus. Giliran rugi langsung, sudahlah rugi saya, nggak mau kerja lagi, nggak mau dagang lagi, begitu. Mikirnya itu kalau jualan, usaha, itu pasti ada pasang, ada surut. Ada untung, ada rugi. Ada lagi, bonusnya banyak. Ada masanya lagi, ya seperti ini, berkurang, ini dan itu, ya sabar. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Orang susah itu kalau berdoa mustajabah. Kadang dan yang kedua, di saat-saat yang kita lagi sepi, lagi mungkin usahanya lagi lesu, ya gunakanlah perbanyak zikir, ta'lim, dengarkan kajian. Barangkali dari takwa tersebut kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Maka ya yang tadi kerja di sini, ya gunakanlah waktu-waktu kekosongan antum untuk baca Quran,
untuk zikir, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masalah ya rizki, jangan khawatir. Kalaulah memang ada misalkan PHK sekalipun, ya, yang memberi rizki itu bukan simet, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kenapa khawatir? Khawatir wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Rizki dari Allah, ya. Jangan kita kemudian berlebih-lebihan, kemudian panik ini dan itu, ya. Sabar semuanya, ya. Harus bersabar dan optimis. Ya, harus optimis. Ya, kalau kita bicarakan terlalu dalam ini umum, ya. Sehingga mungkin ini lebih tepatnya kalau anak ngisi di Siaga Medika baru ditanyakan ini, ya. Lebih pas mungkin sehingga anak ngomongnya lebih bisa maksimal. Tapi yang ada di sini karena pertanyaannya sudah kadung ada, ya sabar. Ya. Ingat, ya, karena orang kita masing-masing misalkan ada karyawan 600 karyawan. Masing-masing 600 karyawan itu kan punya keluarga. Ya. Satu keluarga minimal ada 2 sampai 4. 600 kali 4 sudah berapa? 2.400. Kalau 2.400 orang suruh berdoa setiap waktu-waktu mustajab, waktu malam, setelah sholat, insya Allah akan kabulkan. Cuma kadang orang itu ketika susah, cuma putus asa, cuma mengeluh, cuma khawatir, tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya. Gunakan sebaik-baiknya. Nasihat dari asatid itu ya digunakan untuk baca Quran, untuk taklim. Ya, sekarang taklimnya tiap hari 2 kali, sehari 2 kali. Ada baca Qurannya juga. Ya itu maksimalkan. Ya. Ya. Sudah kerja dibayar, suruh ngaji. Sehari 2 kali, suruh baca Quran. Ya. Jadi syukuri yang seperti itu. Barangkali dari seperti itu, dari ketakwaan-ketakwaan yang dijalankan ketika itu, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak terduga. Rizki yang tidak terduga. Dari arah yang tidak terduga. Dengan jumlah yang tidak terduga. Ya. Jadi jangan berpikiran sempit. Rizki Allah itu luas. Ya. Afan Ustazah, ya saya Ustaz, mau bertanya. Bukan bertanya mungkin, loh gimana? Mau bertanya bukan bertanya. Yaitu mengingatkan kepada ummahat untuk sholat tahiyatul masjid. Oh iya, tahiyatul masjid. Mungkin kebiasaan ummahat ini kalau taklim di rumah, jadi ya jeblus jagung gitu kan, biasa. Tapi ingat di dalam hadis itu, idza dakhala ahadukumul masjida fala yaq'udanna hatta shalla rak'ataini. Apabila seorang di antara kalian itu masuk masjid, jangan sekali-kali duduk, ya, kecuali sholat 2 rakaat. Kalau enggak mau sholat 2 rakaat, yo ngadeg wis. Berdiri aja 1 jam, itu silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau pengen duduk, sholat 2 rakaat. Tapi hukumnya sunnah. Ya sunnahnya dilaksanakan, bukan untuk ditinggalkan. Ya. Apalagi sebagian ulama berpendapat wajib. Ya. Itu kata Rasul SAW, sholat 2 rakaat. Begitu ya. Berarti ini jazakumullah khairan, sudah ada yang mengingatkan ini ya. Jadi nanti Ahad depan ummahat supaya masuk masjid sholat tahiyat dulu 2 rakaat. Ya. Niatnya gimana Zat? Niatnya kerentek dalam hati. Ya. Caranya bagaimana? Ya sholat 2 rakaat saja. Ya, sholat 2 rakaat yang ringan, yang singkat, nggak usah lama-lama, tapi jangan terlalu cepat juga. Yang ringan, khafifah, disebutkan dalam riwayat lain itu raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan, tidak terlalu berat, tidak terlalu lama. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim.
Titip pertanyaan, putra saya menghafal Al-Quran seperti terpaksa, tidak menghayati karena takut dimarahi ustazahnya. Kalau tidak hafal, apakah tidak apa-apa seperti ini? Ya tidak mengapa, nggak apa-apa. Karena masih kecil ya, mereka belum punya rush, belum punya bimbingan. Kalau mereka dikasih pilihan antara Al-Quran sama game, pasti milihnya game. Coba aja kalau mau, tapi anaknya rusak. Sudah kamu karena hak asasi anak, saya kasih pilihan. Pilihannya silahkan kamu 1 jam menghafal Quran, apa 1 jam main game. Pilihnya apa? Apa ini? Milihnya apa? Mainnya game. Ya. Game itu main apapun, pasti milihnya main. Kebanyakan demikian. Kalau ada yang milihnya Quran, ya 1-2 lah. Kita juga tahu anak-anak, saya juga punya anak. Kalau nggak dipaksa suruh baca, enggak baca, pengennya main. Ya. Jadi perintah, kalau sudah 7 tahun itu diperintah. Murru auladakum, diperintah. Nanti kalau sudah besar, sahibhum, kita jadi rekan. Kita arahkan. Anak sekarang itu, orang tua sekarang mohon maaf, kadang salah dalam menerapkan ini. Waktu kecil dikasih kebebasan, giliran gede diharuskan. Berontak anak ini. Waktu kecil dikasihkan mainan apapun, terserah apa, anak kecil kasihan. Kasihan cuma belajar agama tok. Udah di ini dan seterusnya. Akhirnya subhanallah, ketika besar orang tuanya nuntut. Kamu harus jadi dokter. Padahal saya mau jadi dokter. Saya mau jadi guru saja. Kamu harus jadi insinyur. Saya pengennya jadi petani saja. Nanti mentah yang seperti ini, nggak jadi. Berontak yang seperti ini. Taruhlah dia akan mengikuti keinginan orang tuanya, tidak akan maksimal dalam melaksanakannya. Jadi yang ada itu petunjuk salaf dalam masalah pendidikan. Ya, ulama salaf sering mengatakan salah satunya Al-Hasan, murru auladakum bis-shighar. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan kebaikan ketika masih kecil, perintah. Karena mereka masih takut sama kita. Wasahibhum fil kibar. Dan kalau sudah besar, kita jadi rekan. Kita jadi ya yang mengiringi dia. Kalau dia mau berbuat salah, ajak dia berpikir. Disampaikan, ini salah, ini tidak baik, ini begini. Dinasehati. Nah sekarang itu mohon maaf, kadang orang tua ketika kecil dimanja apapun boleh, ketika besar harus begini, harus begitu, begini, tidak boleh begitu. Melawan gak anak-anak. Saya itu pernah ngajar dari anak 4 tahun, ya kelompok bermain, TK, MI, sampai setingkat yang Mahat Ali, sampai setingkat universitas. Itu kalau saya perhatikan, anak itu benar-benar berbeda di jenjang-jenjang itu. Ya anak-anak MI itu ya mainnya banyak, tapi dia diperintah sama ustadz atau orang tua masih nurut. Nggak boleh begini, harus begini, nurut. Walaupun dicampur dengan main-main, tapi nurut dia. Tapi kalau anak SMP, usia SMP, dikaya gitu kan, berontak dia, melarikan diri dia. Anak SMA, dikaya gitu kan, gurunya dihadang, ngajak berantem. Ya dulu kita juga pernah SMA ya. Nah, ada anak yang mengerjakan PR dipukul, ya. Gurunya pulang dihadang sama teman-temannya ini. Berantem di situ sama gurunya. Kan ada kejadiannya. Nah gitu. Makanya kita itu punya metode-metode yang beda-beda. Intinya ulama salaf itu merangkumnya jadi 2 tok. Murru auladakum bis-shighar, perintahkanlah anak kalian ketika masih kecil, perintah. Salat, hafal Quran. Salat, hafal Quran. Ya, jangan begini, begitu. Ketika besar diajak berpikir. Diajak berdiskusi. Diarahkan, ini loh yang baik. Saya pengennya kalau itu ada kemungkarannya. Masa begitu dan seterusnya ya, diarahkan. Jadi anak itu lebih terbimbing. Dan kaidah ini berusaha dicabik-cabik oleh orang-orang barat. Dengan penelitian palsu mereka yang mengatakan kalau anak kecil itu jangan dikatakan jangan.
Jangan dikatakan jangan. Jangan dilarang-larang. Jangan disuruh-suruh. Sih gimana? Suruh berpikir. Ya nggak mampu anak kecil berpikir. Itu yang mengadakan penelitian mungkin belum punya anak kecil itu. Ya. Nggak jalan seperti itu. Anak suruh berpikir, mengembangkan otaknya. Ya nggak jalan. Mengembangkan otak anak itu diperintah untuk melaksanakan perintah. Dilarang untuk menghindari larangan. Otak mereka akan berkembang dengan baik. Yaitu apa? Mereka besar akan tumbuh di atas ketaatan. Biasa taat. Biasa menghindari larangan. Tapi kalau dari kecil sudah bebas, ya sudah. Susah diaturnya nanti. Paham ya? Jadi jangan salah memilih sistem ya dalam mendidik anak kita. Lalu bagaimana caranya agar dia menghafal karena Allah? Nah, yang pertama sering disampaikan. Ya. Saya tanya kepada antum semuanya, apakah sholat itu dari dari takbir sampai salam ikhlas semuanya? Sudahkah ikhlas semuanya? Enggak mungkin. Baru takbir ikhlas, Al-Fatihah sudah riya. Tetapi intinya adalah kita berusaha. Demikian pula anak. Anak itu mungkin bisa berubah-ubah. Dari kecil mungkin disuruh orang tua. Besar sedikit dia hafal Quran karena pengen dibelikan sepeda. Nanti kalau dia sudah paham tentang ikhlas, baru disampaikan tentang ikhlas, tujuan hidup, ini itu. Kalau masih kecil belum paham. Maka kalau belum paham diarahkan saja. Ikhlas saja mereka belum paham. Yang namanya ikhlas kayak apa? Belum paham. Cuma satu yang penting ditanamkan adalah anak itu sering disampaikan tentang surga dan neraka. Karena ini akan menghantarkan kepada ikhlas. Kamu berbuat baik, pengen surga enggak? Pengen pahala enggak? Dan ini efektif loh. Pengalaman anak kepada anak-anak nyuruh. Misalkan. Ya, suruh baca Quran. Loh, satu baca Quran. Pengen pahala enggak? Pengen satu. Ya udah baca Quran. Mau. Kamu pengen pahala apa enggak? Pengen satu. Tapi jangan baca Quran. Ya udah sholat. Ya jangan sholat. Ya udah bersihkan kamar mandi aja. Tapi ya pengen pahala enggak? Pengen. Ya sudah. Akhirnya dilaksanakan juga. Pengen surga enggak? Dan kita menakuti anak dengan neraka itu efektif sekali loh. Ada anak melakukan pelanggaran. Ya, kita sampaikan, kamu kalau bohong diancam neraka loh. Di neraka itu apinya sangat panas. Takut enggak kamu? Takut, Ustaz. Mau ulangi lagi enggak? Enggak, Ustaz. Walaupun besoknya nanti lahu lagi. Ya. Ini diingatkan lagi namanya anak-anak. Jangan idealis kita didik anak itu, jangan idealis. Kurangi idealisnya kita. Karena anak itu lahu. Masa-masa main. Itu tantangan kita. Jangan anak sudah saya bilangin sekali, dua kali. Gak mau ya sudah. Terserah. Waduh. Ini diktator. Hitler ini modelnya. Jangan seperti itu. Nasihat. Anak itu ya terus dan terus. Pertanyaan. Memotong kumis untuk laki-laki boleh dicukur sampai habis atau ada sisa? Ya, dilafadzin cukur habis boleh, tapi pakai cukur. Cukur itu gunting atau alat cukur. Tapi kalau dikerok itu ulama tidak menganggap itu sunnah. Yang sunnah itu potong. Potong itu bisa potong habis tapi dengan alat potong atau dengan dirapikan. Ya, misalkan pengen punya kumis ya silahkan tapi dirapikan. Batasnya itu kata Imam Nawawi, jangan sampai rambut kumisnya itu menutupi garis bibir atas. Itu batasannya. Kalau nutupi jadi haram loh itu. Misalkan ada ya yang kumisnya sampai nutupi bibir bawah. Itu haram. Harus dipotong. Saya pengen kumisan, ya silakan kumisan. Perintahnya itu dirapikan. Kalau saya sendiri lebih senang dipres ya, pakai gunting. Tapi mungkin ada yang pengen kumisan, ya, mungkin lebih terlihat maco begitu. Ya, dipotong aja. Yang penting jangan melebihi garis bibir atas. Itu saja bobotnya. Ya. Itu sunnah.
Afwan mau tanya bagaimana wali nikah untuk anak yang lahir dari hamil luar nikah atau harus dari wali hakim untuk bagaimana? Nanti Pak Penghulu lebih tahu. Terus terang sama Pak Penghulu, nanti Pak Penghulu insya Allah akan mengaturnya. Ya, akan mengatur insya Allah. Tapi terus terang sama Pak Penghulu ya. Jangan diumbar-umbar. Ini iya nih nggak bisa, jadinya harus nggak usah. Berdua sama Pak Penghulu, ini mohon maaf. Pak Penghulu itu biasanya nanti tahu dari kakaknya itu akan tahu. Ya, nanti penghulu ini akan minta akad sama keluarga ibunya untuk dilimpahkan kepada wali hakim. Tujuan penghulu apa? Untuk menutupi aib. Kalau wali hakim kan umum kan, walinya wali hakim, gitu aja pokoknya. Akadnya diam-diam. Insya Allah mereka sudah tahu ilmunya, Bapak Penghulu kita, jazahumullahu khairan. Mereka sudah dididik dengan itu sehingga lebih paham. Ya, nanti ya penghulunya ini akan dari melihat akta itu sudah tahu. Nanti kalau ada kejanggalan biasanya dia akan mengundang keluarga penghulunya. Seperti itu. Insya Allah mereka paham insya Allah. Bagaimana jika suatu nama yang bagus tapi dipanggil dengan nama panggilan yang singkat, Abdullah, Dul gitu? Sebenarnya Rasulullah itu pernah memanggil nama singkat Aisyah, Aish. Tetapi tetap singkatan itu namanya artinya bagus. Gitu ya. Singkatannya pun namanya bagus. Ya. Aisyah, Aish kan artinya hidup. Ya itu. Bagus. Bolehkah menemani anak dengan nama bahasa apa? Bolehkah menamai anak dengan nama bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tetapi maknanya bagus? Ataukah harus dengan lafaz bahasa Arab yang maknanya bagus? Kalau kita bicaranya boleh tidak boleh, ya boleh saja. Ya. Antum misalkan namanya Bagus. Dinamai Bagus. Ya bagus saja. Dinamakan namanya cantik. Ya cantik boleh-boleh saja. Yang penting laki-laki jangan dinamakan cantik. Ya, enggak masyhur seperti itu. Kalau secara hukum boleh-boleh saja. Tetapi kalau masalah bicara afdal, tentunya yang paling afdal adalah menggunakan nama para nabi, para sahabat, nama para ulama. Kalau pilihan kan kita pilih yang terbaik ya. Kalau bicara hukum ya boleh-boleh saja. Mau nama Sunda, Jajang misalkan, ya boleh-boleh saja. Allah tidak membutuhkan pemberian sesajen dari manusia. Tetapi dalam Al-Quran, sembelihanku hanyalah untuk Allah. Yang seperti ini bagaimana saja? Maksudnya itu, ya, niatnya dan pengucapannya ikhlas karena Allah. Ya, niatnya ibadah pada Allah. Ya, dalam menyembelihnya menyebut nama Allah dibagikan kepada orang-orang yang Allah perintahkan. Ya. Bukan Allah butuh itu, sekali lagi. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kata Rasulullah. Sembelihan itu tidak sampai kepada kalian dagingnya dan darahnya, yang sampai adalah takwanya, keikhlasannya. Ya, demikian. Jika ada fulan meninggal, harta tinggalannya rumah, suaminya sudah meninggal, enggak punya anak, bapak ibu sudah meninggal, hanya mempunyai saudara laki-laki 1, saudara perempuan 2, bagaimana pembagian warisannya? Ini yang meninggal siapa? Fulan, berarti laki-laki meninggal, meninggalkan rumah, suaminya sudah meninggal. Ini fulan apa fulanah ini? Enggak punya anak, bapak ibunya sudah enggak ada, hanya mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Nah, itu diberikan ke saudara. Ya, saudara laki-laki dan perempuan. Ya. Adapun untuk perinciannya, tolong nanti dikasih perincian lagi. Ini saudara sebapak seibu, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu saja. Yang saudari juga sama. Jadi belum bisa jawab. Ya, jadi harus tahu ini syaqiq atau ahli ab, ahli Ini perlu ya karena ini sudah hawashi, usul furuknya sudah enggak ada, istrinya sudah enggak ada atau suaminya sudah enggak ada,
maka ke saudara. Nah, saudara ini berapa saudaranya? Saudaranya jenisnya apa? Laki-laki, perempuan, apa syakik, saudara sebapak seibu, apa seibu saja atau sebapak saja? Tolong nanti dilengkapi ya pertanyaannya. Kemudian bismillah, Afwan Ustaz. Apakah boleh menamakan anak dengan nama buah-buahan? Buah-buahan. Apa? Jeruk, apel, anggur gitu kan? Gimana? Saya baru denger ini kayaknya. Emang ada ya? Ada. Ada. Namanya jeruk yang manis. Jeruk yang manis. Oh, dalam bahasa Arab. Apa namanya? Burtukol berarti. Mau dinamakan burtukol? Atau gimana? Apa utruja? Ya. Jadi yang di antara ada pembahasan yaitu memberikan nama itu nama yang ma'ruf ya. Itu bagian orang itu memang seneng ngasih nama tapi nama yang ibaratnya nyentrik gitu ya. Dalam Islam itu bukan cari nama yang nyentrik, tapi yang bagus dan ada contohnya. Karena akan dicontoh. Gitu, akan dicontoh. Misalkan dia namakan anaknya dengan artis apa contohnya? Ronaldo misalkan. Nanti anak ini akan niru. Ya, niru seperti itu. Artinya juga saya nggak tahu. Terus akan niru apa yang dia namai sama. Ya, jadi wallahu alam ini ada juga karena baru dengar ini ya, ngasih nama dengan nama buah-buahan. Ya. Intinya kalau ada contohnya dari kalangan para ulama itu ya, itu bagus. Ada contohnya dari Nabi ya. Saya baru ini jeruk yang manis. Apa yang dalam bahasa Arabnya? Apa burtukol apa? Akikah dianjurkan pada hari ke-7, namun nyembelihnya di hari ke-6. Bagaimana hukumnya, boleh tidak? Nah, perlu diperhatikan. Ini berarti belum paham ya. Akikah itu nyembelihnya, bukan acara makan-makannya. Jadi intinya di hari ke-7-nya itu adalah nyembelihnya. Kalau makanannya masih lebih besoknya lagi masih bisa. Tapi nyembelihnya itu yang namanya akikah. Dipahami ya? Jadi nyembelihnya. Misal untuk menanggulangi karena tamunya pagi-pagi ada, malamnya kan sudah kehitung itu. Jatuh hari ke-7-nya misalkan Senin. Nah nanti malam itu sudah malam Senin. Itu boleh. Paham ya? Ya. Jika doa mau tidur sudah dibaca namun meninggal di tempat tidur, ada satu dan lain hal, apakah harus membaca doa lagi? Maksudnya gimana nih? Jika doa mau tidur sudah dibaca namun meninggal, tempat tidur ada satu dan lain hal, apakah harus membaca doa lagi? Maksudnya gimana? Kok meninggal sih? Enggak ada kan ini. Meninggal titik ini. Jika titik doa, titik mau tidur, titik sudah, titik di, titik baca, namun titik meninggal, titik tempat tidur. Maksudnya gimana nih? Anak kurang paham. Mungkin meninggalkan ya? Iya, meninggalkan ya. Mungkin ini lagi ingat mati jadi meninggal. Enggak apa-apa, ingat mati itu bagus.
Jika doa mau tidur sudah dibaca, namun meninggalkan ya tempat tidur, ada satu dan lain hal, apakah harus membaca doa lagi? Ya tergantung ininya, lama tidaknya. Kalau sebentar tidak mengapa, nggak masalah. Misalkan ke belakang. Tapi kalau sampai 1 jam, ada tamu misalkan, ya diulangi lagi. Tapi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, kemudian anaknya nangis minta nenek misalkan bangun, ya tinggal zikir dan doa kan sangat banyak ya. Sebelum tidur itu banyak sekali. Surat Tabarok, ya baca surat Tabarok, Muawwidzatain, Al-Ikhlas, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat akhir Al-Baqarah, belum lagi Subhanallah 99, Alhamdulillah 99, takbir 100 kali, kan banyak. Zikirnya itu banyak. Ya. Zikirnya banyak. Ya. Naam, ya. Kalau ayah meninggal dan meninggalkan 1 istri, 1 anak tiri dan 1 anak kandung. Ini tiri anak tiri bagaimana ini maksudnya? Berarti si fulan meninggal, istrinya 1, anaknya 1 berarti ya, karena satunya anak tiri. Ini tirinya tiri bagi siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Ya. Dalam istilah waris jangan pakai istilah anak tiri ya. Kalau misalkan begini, si ayah atau suami menikah dengan istrinya dalam keadaan janda punya anak, itu bukan anak, namanya robibah, yaitu ya istilahnya anak asuh lah, bukan anak yang dapat warisan, nggak dapat warisan. Anak bawaan dari istri itu tidak mendapat warisan dari suami dari ibunya. Ya. Jadi tolong perhatikan, untuk bertanya faraid itu perlu jelas ya. Ya, perlu jelas. Karena kalau nggak jelas, nanti saya nggak bisa memutuskan bagaimananya. Ya, seperti tadi kan, ini saudaranya sebapak seibu, apa seibu saja atau sebapak saja belum dijelaskan. Kemudian seperti ini ada istilah anak tiri, misalkan sepupu, ada istilah. Ya. Itu bahasanya saya ajarkan ini. Seorang meninggal, antum hitung dulu usul yang masih hidup, yaitu bapak ibu yang masih hidup siapa? Bapak ibunya si mayit ya, jangan pakainya suami. Si mayit meninggal, bapak ibunya masih hidup gak? Gak ada, kakek neneknya masih hidup gak? Nah itu disebutkan. Setelah itu istrinya ada berapa? 4, sebutkan 4. 4 sudah cerai semua apa masih jadi istri semua ketika meninggal? Masih istrinya semua. Nah itu perlu diperhatikan. Kadang ada istrinya setelah tak hitung, ini cerai sebelum meninggal. Kalau sudah cerai ya sudah nggak keanggap ini, nggak dapat waris. Kemudian setelah itu ke anak, furu', anak, ya, anak itu laki-laki atau perempuan disebutkan. Kalau anaknya nggak ada laki-lakinya dan nggak ada kakeknya, nggak ada bapak atau kakek, maka sebutkanlah saudara. Saudara itu perlu disebut saudara sebapak seibu, saudara sebapak saja, saudara seibu saja, saudara laki-laki atau perempuan itu disebut lengkap. Jadi anak jawabnya nggak bingung. Begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu dan terakhir dari ana yaitu tadi sebagaimana diingatkan untuk tahiyatul masjid, maka ummahat untuk berlatih ya, datang ke masjid itu tahiyatul masjid, salat 2 rakaat. Kenapa dikatakan tahiyatul masjid? Itu salat untuk menghormati masjid. Tahiyat itu artinya menghormati. Jadi kalau kita menghormati masjid, datang ke masjid, salat 2 rakaat. Itu bentuk penghormatan kita kepada rumah Allah. Kalau nggak mau duduk, ya nggak mau sholat, ya berdiri saja. Ibaratnya begitu. Tapi hukumnya kan cuma sunnah kan? Iya sunnah kan untuk dilaksanakan, bukan untuk ditinggalkan.
Ya taruhlah berpendapat sunnah pun ya dilaksanakan lah, pahala kan untuk diri kita masing-masing ya. Ya gitu. Berat enggak berat kalau kita sudah biasa. Berat itu karena kita enggak pernah melakukan, jadi seolah-olah berat. Ya. Hanya saja ulama memperinci, misalkan yang bawa anaknya keluar masuk, dianya keluar masuk juga. Nah ini yang mungkin ada uzur. Ya, paham ya? Keluar masuk, dianya keluar masuk. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada uzur, pokoknya masuk lagi, sudah keluar masuk lagi, ya 2 rakaat lagi, dan seterusnya. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa untuk karena satu majelis taklim itu sebagaimana dalam khutbah yang dulu Anda sampaikan di sini, kita itu masing-masing akan memberikan syafaat insyaallah kepada teman-teman duduk kita yang kita kenal, sholat bersama, puasa bersama, haji bersama, majelis taklim bersama. Maka hendaknya masing-masing itu saling mengenal. Masing-masing saling mengenal, berkenalan. Ada orang baru disapa. Ini orang baru datang, disapa, jangan cuma dilihatin tok, diplototin tok. Jangan. Kalau ada orang baru kita cuma ngeliatin tok tanpa tegur, tanpa salam, tanpa sapa, tanpa senyum, itu tajiduhu wahsyah fi qalbi. Dia akan mendapati keliaran. Ya, keliaran itu istilahnya akan mendapati hatinya itu enggak nyaman. Kok orang kok cuma ngeliatin saya tok ya, begitu. Enggak nyaman seperti itu. Ditegur, disapa, ditanya, dari mana Bu, namanya sinten, saking pundi, ya, dan seterusnya ditanya dengan sopan, bagus. Jangan sampai, saya ngaji Masjid An-Nur kok orangnya diem-diem semua. Ya, orang mungkin karena baru ngaji, tahunya kalau ngaji itu biasanya ngobrol gitu ya. Kalau di An-Nur kan kalau taklim itu pada diem, ngobrolnya nanti sebelum dan sesudah taklim. Biasanya kan begitu, adabnya kan begitu. Demikian ya, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.